Halo, selamat jumpa lagi di channel Namora Belajar. Ya, kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai AS400, khususnya pemrograman CL atau CLP ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Goto ya, dan juga labelnya ya untuk melengkapi dengan Goto itu. Dan juga akan dikenalkan sedikit beberapa operator logika, yaitu yang dengan OR atau dengan AND ya. Langsung saja kita mulai. Kita pilih work with member nomor 3, kemudian kita pilih filenya QCL yang udah ada di sini ya. Ini dari pertemuan sebelumnya. Saya bikin member baru ya, F6 create biasa. F6. Misalkan kita bikin goto 1. Ini CLP, kemudian goto 1. Oke, kita buat programnya. Jadi yang pertama kita akan membuat goto dan diikuti dengan label ya. Jadi kita seperti biasa diawali dengan PGM dan NPGM. Misalkan kita akan menampilkan suatu nilai ya, jadi mulai bilangan integer sebanyak berapa ya, misalkan sebanyak 5 lah katakanlah ya, dengan menggunakan goto dan label ya. Jadi label itu penulisannya ditulis seperti pengenal atau variabel lain dan diakhiri dengan titik dua ya. Jadi misalkan gini, awal, saya punya label awal ya. Kemudian juga label akhir ya. Nanti kalau mau kita menggunakannya, kita tinggal goto aja, goto awal, goto akhir. Misalkan ini goto akhir ya, misalkan. Kita kembali aja ya, biar daftar. Jadi kita misalkan akan membuat suatu loop ya, looping ya. Jadi kita misalkan akan menampilkan message seperti biasa, send read message, kemudian message-nya adalah variable i misalkan ya. Kita misalkan punya variable i, nanti kita tampilkan i-nya, kemudian di concat ya dengan, masih kan concat kemarin dengan function char untuk mengcasting suatu nilai dari integer ya. Tadi saya lupa belum deklarasikan i-nya ya. Saya deklarasikan, ada yang salah, ada yang kurang. Salah typo. Send PGM message. PGM message, jadinya message. Oke. Saya deklarasikan nilainya iya, DCL variabelnya adalah i ya, type-nya adalah integer. Oke. Nah, ini akan menampilkan send message i ya. Sampai kapan nih? Jadi kita cek ke sini. Ada operator logikanya. Dicek jika misalkan kita akan mengecek kalau 5 dia akan selesai ya. Jadi misalkan kalau i-nya sama dengan 5 misalkan, kondisinya adalah i itu equal ya, bintang EQ itu equal sama dengan 5, then nah ini kita pakai goto labelnya adalah ke sini ya, ke awal lagi ya, balik lagi ke atas awal, jadi labelnya adalah awal. Sorry, kalau dia 5 akhir, sorry, ini ke akhir. Nah, oke, sebaliknya ada spasinya, sorry. Dan go to command label akhir ya. Sebaliknya kalau dia tidak penuh akan go to ke awal ya, kembali ke atas nih, ke atas yang sana.
Ini di clear variable harusnya di atasnya loop ya, jangan dalam loop ya. Ini kita pindahkan. Jadi kurang lebih dia akan menampilkan i-nya, kemudian akan selesai jika dia i-nya adalah sama dengan 5. Sebaliknya dia akan go to ke label awal ini ya. Ini. Artinya akan dijalankan lagi seterusnya sampai dia dapat i sama dengan 5. Nah, jangan lupa ditambahkan ya i-nya supaya tidak looping terus ya. Jadi akan 0 terus ya kalau kita increment ya, yang kita tambahkan. Jadi di sini kita tambahkan misalkan change var ya. Change var yang diganti adalah variabel i ya. Nilainya i 1 aja, i tambah 1 ya. I tambah 1. Oke, artinya akan ditambah dulu seterusnya sampai dia akan sampai 5 dan akan selesai. Oke, kita compile. F3 untuk simpan. Yes. Kita compile go to ya, sorry. Go to. Oke, berhasil dikejar programnya. Kita call aja. Itu 1. Nah, itu akan muncul 1 dan seterusnya ya. Kita coba F1, F10 untuk melihat detailnya. Ini jadi shift F6 atau F18 ya. Shift F6 ya. Nah, dia akan di looping sampai dengan 5. Begitu 5 dia akan selesai, akan kembali ke label akhir. Nah, itu dengan label yang sederhana ya. Selanjutnya ini ada contoh goto lagi ya, kita bikin lagi F6 aja, bikin baru lagi ya. F6 misalkan namanya goto 2 CLP goto yang kedua, NGN NPGM. Saya akan looping lagi sama, tapi ini ada respon yang mesti diketik ya, lebih interaktif daripada yang tadi. Jadi misalkan saya akan membuat message menampilkan dan harus direspon ya message-nya itu. Jadi saya bikin label awal dulu sini, kemudian saya bikin send user message ya. Saya akan menampilkan message-nya adalah ditanya apakah sudah selesai. Kalau selesai akan menuju ke label akhir ya. Jadi misalkan message-nya adalah apakah selesai gitu ya. Oke. Terus tambah lagi kita butuh suatu jawaban ya. Nah, di sini ada variable message reply. Page down ya. Ini ada message reply. Terus kita simpan ya. Misalkan jawab. Nah, jadi kita mengirimkan message ke user ya yang tampil di session atau di job itu, kemudian menunggu jawabannya dan nanti disimpan di variabel yang namanya jawab. Jangan lupa kita mendeklarasikan variabel jawab ya. Jadi DCL variabelnya adalah jawab, type-nya adalah char. Nah, kalau ada jawabannya kita akan cek isinya ya. Jadi jika kondisinya jawab ya, atau pakai permanen ini agak panjang ininya kalimatnya. Jika kondisinya adalah jawab equal sama dengan yes ya, ketikanya y ya, gitu ya. Jawab equal ya, kita pakai bintang EQ, dia y atau bisa huruf kecilnya misalkan ya, kita kasih or
atau jawab bintang equal y kecil, y kecil, oke, maka goto ya, goto ke akhir ya berarti ya, kalau dijawab dengan yes ya, goto akhir. Oke, nah jadi kayak gini hasilnya. Jika jawabannya yes, jawabannya y atau y kecil atau besar, maka akan goto ke akhir. Kita bikin akhir yang sini ya, akhir, label akhir. Sebaliknya kalau tidak y atau nilai lainnya, misalkan n atau apapun, kita goto ke awal ya. Nah, ini contoh implementasi dari penggunaan goto ya dan labelnya ya. Oke, coba kita compile, kita simpan dulu. Goto 2 kita simpan, kita compile. Kita call goto 2. Nah, ditanyakin apakah selesai. Kalau kita jawab misalkan no, dia akan tanya lagi terus atau tidak misalkan. Kalau kita jawab Y, baru dia akan selesai. Nah, itu contoh yang kedua dari penggunaan goto ya. Sebenarnya dengan tadi pun kita bisa diubah sedikit saja. Kita akan mencoba menggunakan n ya. Tadi kan kita menggunakan equal ya dan or ya. Kita sekarang gunakan yang, kita copy aja, gunakan yang penggunaan n. Oke, kita kembali aja. Saya akan tunjukkan dengan cara yang beda, hasilnya akan sama, cuman dibedakan di cara pengujian logikanya ya. Jadi misalkan kita jawabnya itu tidak sama dengan nih. Jika tidak sama dengan yes ya, dan ini dan ya, jawab tidak sama dengan y kecil ya, kita goto ke mana nih, awal ya. Jadi kalau dia tidak sama dengan ini awal. Jika dia tidak sama dengan y atau besar atau y kecil, maka dia akan goto ke awal. Sebaliknya dia akan goto ke akhir ya. Jadi tinggal sedikit dibedakan logikanya, hasilnya akan kurang lebih sama ya. Jadi kita akan menguji kalau dia tidak sama dengan y, maka dia akan kembali ke label awal ya. Artinya belum selesai ya, diulang lagi sampai dijawab y atau y kecil ya. Oke, kita compile. Ketiga. Nah, akan sama nih. Apakah selesai? Kita jawab misalkan no. Akan tanya terus nih sampai kita jawab y. Selesai. Ya, itu tadi contoh beberapa penggunaan goto dan label dan sedikit pengenalan menggunakan operator logika dan atau or ya, and dan or, dan juga pengujian dengan menggunakan equal dan not equal. Oke, sampai di sini video kali ini, akan saya lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.